Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Airiani, Dimas Aji, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Permana. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa isi dari website kami dan juga HTML dan CSS-nya. Oke, kita mulai dari si HTML-nya dulu ya. Pertama di sini ada seru doctype HTML, kita HTML-nya, kita kasih head-nya. Lalu ini ada import Google Icon Font. Ini itu untuk material icon punya Google, dan font jika ingin diakses maka harus terhubung dulu ke internet. Nah, lalu di sini ada CSS-nya punya Materialize. Jadi di sini kita itu menggunakan CSS dari Materialize dan JavaScript juga dari Materialize. Jadi ini adalah CSS-nya dari Materialize. Nah, ini CSS yang kita buat sendiri. Nah, ini lalu di sini ada meta yang viewport content medially, yaitu untuk responsifnya. Nah, selanjutnya yaitu judulnya ya, yaitu dia tour travel. Selanjutnya di bodinya kita kasih ID home. Lalu kita ke bagian navbarnya, kita kasih kelas navbar fix, kita kasih warna kelas blue, kita kasih kontainer agar si navbarnya itu tidak terlalu lebar ya. Jadi kita kasih kontainer, lalu kita kasih kelas navbar wrapper, lalu ada heart crash home, lalu image search. Nah, ini logo yang kita pakai ya, logo yang kita pakai, dan ini adalah untuk si linknya. Jika kita klik si logo kita, maka kita akan kesini kasih home atau kesini si body. Oke, lalu ada crash data target mobile aja dengan kelas side nav, baru kelas material icon menu, lalu WL class right, hide on, made and down. Nah, lalu di sini ada LI, arrow, press about us, lalu ada client, service, portfolio, dan kontak us. Ya, itu untuk yang ini. Lalu selanjutnya itu ada side nav. Side nav ID-nya mobile aja. Lalu ini linknya untuk ke si about, client, service, portfolio, dan kontak. Ada about us, client, service, portfolio, dan kontak us. Nah, ini untuk apa? Nah, untuk si tampilannya jika ada di mode mobile ya, atau di handphone. Nah, seperti ini. Nah, untuk ada ininya ya. Nah, lalu kita bisa klik di sini. Oke, selanjutnya kita ke slider. Slider, kita kelas sliders ya. Lalu kita kasih image search. Image-nya yaitu ini untuk air mancur. Kita kasih kelas juga caption live polygon. Jadi dia itu munculnya dari kiri ya. Lalu kita kasih H3 untuk tulisannya aman air mancur Sri Baduga. Kita kasih kelas juga lagi untuk si lighten gray text, yaitu untuk si warna teksnya jadi abu-abu, dan teksnya juga jadi lighten 3, itu cerah 3, tingkat 3. Lalu saya tulis 10 kata. Nah, seperti ini.
Nah, ini untuk centernya, jadi datangnya dari tengah, dan ini yang kanan dari right. Contohnya seperti ini, dari tengah, dari kanan, dari kiri, ya seperti itu. Lalu kita selanjutnya ke About Us. About Us kita kasih select ID-nya About, kita kasih kelas About, dan Scroll Spy. Nah, Scroll Spy ini adalah jika kita klik si About, maka dia akan nge-scroll seperti ini. Service juga sama. Nah, jadi ada Scroll Spy di situ agar untuk bisa seperti itu ya. Lalu kita kasih kelas container, lalu raw juga kita kasih raw. Lalu untuk si tulisan About Us-nya kita pakai H3 dengan kelas center dengan tulisannya jadi light atau ramping. Lalu kita kasih kolom juga. Jika di medium ya ukurannya 6 ya. Lalu tulisan juga ramping. Kita pakai H4 untuk tulisan si diatur travelnya, lalu kita kasih paragraf untuk diatur dan sebagainya. Lalu di sini ada kelas juga untuk kolom M6 like untuk tour guide-nya. Untuk ada tour guide, lalu ada kelas progress. Progress di sini ini, dan ada kelas determinan itu untuk mengetahui kemampuan kita, jadi progres kita gitu. Jadi untuk si tour guide itu kita kemampuannya segini, untuk si traveling experience itu kita seperti ini. Lalu untuk dokumentasi juga kita kemampuannya seperti ini, atau jika dipersenkan yaitu untuk si tour guide kita kemampuannya 90%, si traveling experience itu kita 95%, dan kita dokumentasi itu kemampuan kita itu 95%, dan kita kasih kelas blue juga ya di sini. Jadi agar si warnanya menjadi biru ya. Sini. Oke, selanjutnya kita ke klien, bagian kliennya ya. Kita kasih div, ID-nya adalah klien dengan kelas parallax, container, scroll spy. Nah, kelas parallax, nah ini gambarnya ya, kita pakai gambarnya ini. Jadi kita itu membuat seperti parallax, nah, seperti ini. Nah, lalu kita kasih div kelas row. Nah, di sini kita kasih kolomnya M4 dan S12. Jadi jika kita di ukuran medium, kita ukurannya 4. Jika di small atau kecil atau di mobile, maka ukurannya akan 12. Dan ini logonya. Dan kita kasih center ya untuk di tengah ya. Center, maka hasilnya seperti ini. Traveloka, Trivago, dan Trip Advisor. Lalu kita jika versi mobilenya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke service. Kita kasih section dengan ID-nya service, dengan kelas juga service, gray lighten 3 scroll space. Gray di sini adalah untuk si latar belakangnya ya, bukan si tulisannya. Jadi si latar belakangnya itu di service ya, ini kita abu-abu ya, abu-abu, bukan putih. Lalu di sini kita kasih raw juga, container kita kasih raw. Lalu untuk tulisan si service-nya itu kita kasih H3 dengan kelas light dan di tengah, atau ramping dan di tengah. Lalu selanjutnya kita kasih kolomnya M4 S12, itu untuk si card image-nya ya. Kita kasih kelas card image. Nah, lalu ini untuk linknya. Nah, jika kita klik gambar ini, maka akan menuju ke link ini ya. Lalu kita kasih span class, card title, private tour.
jadi ini untuk si title dari si cardnya yang muncul di gambarnya. Lalu ada div class card content. Lalu ini untuk isi dari si cardnya itu ya. Isinya itu ini aja, seperti ini. Nah, kita coba lihat ke contohnya. Nah, seperti ini ya. Ini jika diklik maka akan ke privatur, dan ini adalah isi dari si cardnya ini, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ininya sama aja ya, kayak yang tadi. Kita lanjut ke portfolio. Kita kasih section dengan ID portfolio dengan kelas portfolio scroll spy. Lalu kita kasih container juga. Lalu untuk tulisan portfolionya kita pakai H3 dengan kelas light center atau ramping dan di tengah tulisannya. Lalu kita kasih row, kita kasih kolom juga, jika medium 3, jika small 12. Lalu ini adalah gambarnya. Nah, kita kasih kelas responsive image agar si gambarnya itu menyesuaikan dengan si kolomnya. Nah, ini ada kelas material box ini agar jika kita klik si gambarnya maka dia akan seperti ngezoom gitu ya. Tapi harus ditambahin dengan JavaScript juga ya. Yang lainnya sama. Jadi kita bikin 12 gambar ya. Jadi portfolio itu diisinya itu kita adalah hasil dari dokumentasi yang orang-orang yang pernah menggunakan diatur travel gitu. Lalu selanjutnya kita ke kontak us. Nah, kita kasih section dengan ID-nya kontak, lalu kita kasih kelas juga, kelasnya itu kontak. Gray, light, dan 3 itu untuk si latar belakangnya ya. Untuk si latar belakangnya kita pakai light dan 3 scroll spice. Lalu kita kasih container juga. Lalu kita untuk tulisan si kontak asnya kita pakai H3 dengan kelas light dan light center ramping dan tulisannya di tengah. Kita kasih row juga. Lalu kita buat si kolomnya itu M5 dan S12. Jadi kita tuh pakainya 5 aja ya. Lalu kita kasih div, kita kasih kelasnya card panel dengan warna blue, warna biru ya di tengah, dan tulisannya warna putih. Warna putih di sini yaitu untuk si gambar emailnya nanti ya. Nah, kita kasih kelas material icon, ukurannya itu medium. Ini untuk si iconnya email ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita kontak us. Nah, ini untuk si kontak usnya. Jadi ini untuk si gambar emailnya itu, icon emailnya itu kita warna putih ya. Dan ini contoh untuk si portfolio yang tadi. Jika kita klik maka akan seperti ngezoom seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke kontak. Untuk kontaknya kita pakai H5. Lalu paragrafnya itu email kita itu adalah dia@tourtravel.com dengan nomor teleponnya ini ya. Lalu kita kasih URL, kelasnya collection with header. Nah, untuk si headernya sendiri kita tulisannya pakai H4 or office. Selanjutnya itu di bawahnya itu kita kasihnya diatur travel, dan ini alamat kita ya. Kita pakainya alamat kampus kita untuk alamatnya. Oke, selanjutnya untuk formnya ya, sebelahnya kita kasih kelas. Untuk kolomnya kita 7, medium 7 dengan small atau kecilnya itu 12. Kita kasih form di sini dengan kelas card panel ya, kita pakainya card panel. Nah, untuk tulisan si please fill out this form kita pakai H5. Kita kasih kelas, kita lanjutnya kita kasih div, kelasnya input field dengan input tipenya text, name-nya name, ID-nya name,
dengan kelasnya validate required. Nah, ini untuk validate required itu ya, jadi kalau misalkan nggak valid gitu ya, maka akan muncul warna merah. Contohnya seperti ini. Jika nggak valid, maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk si required itu harus diisi ya. Jadi jika tidak diisi maka tidak bisa di tombol send. Selanjutnya ada div class input field lagi dengan tipenya email, dengan name-nya email, ID-nya email, dengan class validate required, dengan label for email, nah namanya email. Nah, lalu selanjutnya untuk number ya, tipenya number, name-nya font, ID-nya juga font. Ini wajib diisi untuk nomor juga. Lalu tulisannya font. Lalu kita ini lagi div class input field dengan text area, dengan name-nya message, ID-nya message, dengan kelas materialize text area. Nah, ini kita pakai yang punya text area ya. Dengan label for message. Lalu kita untuk tulisan buttonnya ya, untuk tulisan send-nya kita pakai button dengan tipenya submit, dengan kelasnya btn berwarna blue, dengan tulisannya send ya, seperti ini, send. Oke, selanjutnya ini iframe search. Nah, ini saya ngambil di Google Map ya. Jadi saya ngopi di Google Map untuk si mapnya ya. Untuk si map ininya saya ngopi di Google Map. Ya, copy saja ya. Untuk Google Map-nya, untuk jadi alamatnya kita pakai STT Wastu Kencana. Oke, selanjutnya footernya ya. Untuk bagian footer kita kasih footer, lalu kita kasih kelasnya tag footer dengan berwarna biru. Lalu kita kasih kelas kontainer juga, kita kasih kontainer, kita row. Lalu untuk kolomnya, untuk jika besar dia 6, jika kecil dia 12. Lalu ini ada link, jika kita klik si logo kita maka kita akan kembali ke si home. Ini untuk email kita, paragraf pakai email kita, ini nomor telepon kita. Lalu kita kasih kelas lagi dengan kolom jika besar dia 4 dengan offsetnya 2, offset L2, dengan jika ukuran kecilnya dia 12. Untuk kelas, untuk tulisan si admin ini ya, kita kasih kelasnya white text, jadi warnanya putih dengan menggunakan H5. Lalu di sini untuk tulisannya LI A kelas gray text, jadi tulisannya berwarna abu-abu dengan kerahan tingkat 3, abu-abu cerah ya, kelas 3. Lalu hard, ini untuk jika kita klik maka akan ke Instagramnya Ayriani atau Twitternya Dimas atau Twitternya saya. Maka target a blank itu untuk, jadi jika kita klik Ayriani maka kita akan buka tab baru. Untuk membuka tab barunya, oke, kita kasih div class footer copyright, kita div kelasnya container center dan tulisannya adalah 2020 copyright footer. Nah, selanjutnya yaitu ini ada JavaScript. Nah, ini untuk si JavaScript dari materialize-nya ya. Materialize. Lalu di sini ada constant site nav, document, query selection all dengan kelas site nav, titik site nav, titik init site nav, yaitu itu adalah M itu untuk objek, M punya materialize,
Jadi materialize, jalankan fitur side nav, inisialisasi elemen side nav. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya sama, ada on slider, ini untuk si slidernya. Dokumen query selection all dengan kelas slider, dengan m.slider, init slider. Nah, indikatornya ini, indikator di sini kita kasih false ya, karena untuk menghilangkan si indikatornya. Jadi kita nggak perlu indikatornya. Selanjutnya height itu untuk ketinggiannya, ketinggian si slidernya. Lalu transition itu untuk durasi animasinya datang. Lalu interval untuk perpindahan gambar berikutnya, yaitu kita pakainya 2 detik. Lalu ini untuk si JavaScript si parallax-nya ya. Ini untuk si material box-nya atau buat si portfolio ini ya. Agar bisa di zoom, kita pakai JavaScript-nya ini. Seperti itu material box. Nah, lalu ini untuk si scroll. JavaScript untuk si scroll-nya ya. Agar dia bisa scroll seperti ini, maka digunakan juga JavaScript seperti itu. Oke, kita lanjut ke CSS yang buatan kita ya. Kita ke CSS-nya. Nah, di sini ada slider, kelas slider H3. Jadi ini untuk si tulisan si slider H3 atau tulisan slider H5, untuk client H3, dan untuk card title itu kita pakai text shadow. Text shadow dengan bayangan ke kanannya 1 pixel, bayangan ke bawahnya 1 pixel, dengan blurnya 3 pixel, dengan RGBA-nya, kadar merahnya yaitu 0, kadar birunya 0, dan kadar hijaunya 0. Sorry, kadar hijaunya dulu baru biru ya. Lalu untuk alpha atau transparansinya kita pakai 0,9. Lalu di sini ada kelas parallax container, yaitu untuk ketinggian si parallaxnya ya. Kita pakai ketinggiannya itu 200% dari si layarnya. Nah, jadi kita itu pakai 20%. Kita pakainya 20%. Jadi biar nggak terlalu gede. Oke, kita ada kelas parallax image opacity 0,5, yaitu opacity di situ adalah untuk membuat si gambarnya itu agak transparan di parallax. Nah, lalu untuk tanda seru important. Nah, di sini tuh karena di JavaScript punyanya materialize sudah ada opacity. Jadi kita itu untuk memaksakan JavaScript opacity punya kita gitu. Jadi pakai tanda seru important. Jadi untuk menggunakan opacity-nya yang punya kita. Nah, lalu selanjutnya ada kelas client image. Nah, client image, nah ini untuk si bagian kliennya ya. Si bagian klien dengan max width-nya 150 pixel, atau membuat lebarnya itu cuma 150 pixel agar tidak terlalu besar, dengan menggunakan filter drop shadow untuk membuat gambar logo kliennya itu jadi transparan ya. Lalu ini section padding 20 pixel. Section di sini untuk si warna abu-abu. Di sini tuh full ke atas ya, full ke atas. Nah, kalau kita nggak pakai section padding, maka ini akan ada garis putih di sini ya. Sudah warna putih di sini. Jadi dia tidak full. Jadi hanya di bagian service-nya saja dia warna abu-abu. Tapi jika kita pakai section padding, maka akan full abu-abu ke atas seperti ini. Oke, selanjutnya ada kelas footer image. Max width-nya 250 pixel, yaitu untuk si footernya.
gambar si footernya kita pakainya 250 pixel ini ya. Lalu untuk kelas snap wrap image kita pakai max width-nya 180 pixel. Nah ini untuk bagian si logonya kita pakainya 180 pixel agar tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya kita ke privatur. Nah ini sama aja ya kayak yang tadi. Side nav, side slidernya sama, kita masih pakai slider di sini. Untuk di bagian privaturnya, nah ini di service nih. Selection ID service class liken spice, kita kasih kontainer juga. Kita kasih row, kita kasih kolom jika besar dia 12, jika kecil juga dia 12. Untuk tulisan si privaturnya kita pakai H3 dengan kelasnya ramping, warnanya hitam untuk si teksnya. Nah lalu ini ada kita gambarnya dengan ketinggiannya 100%, kita pakainya 100% karena si gambarnya tidak full gitu ya, jadi kita pakai ketinggian 100% dengan lebarnya juga 100%. Lalu kita kasih paragraf di sini untuk ini ya, ke bawah gambarnya. Lalu kita kasih tabel dengan kelas tripped. Lalu kita kasih captionnya untuk di atas tabelnya ya, dengan H4 dengan bold atau tebal, tuliskan tebal. Lalu di sini ada nomor. Ini isi tabelnya ada nomor, vocation pledge, ada price, lalu ada 2-3 turis, dan selanjutnya. Lalu ini untuk bagiannya, bagian di tabel juga ya. Nah, kenapa di sini ada kelas kolom M2 S12 dan ada juga kelas kolom M8 dan S12. Kenapa? Karena kita ingin membuat si formnya ini berada di tengah-tengah ya, si form untuk booking yang di tengah-tengah. Nah ini untuk si tabelnya, kita kayak tabelnya begini. Kita kasih form dengan kelasnya card panel. Untuk tulisan book now-nya kita pakai H5. Lalu kita div lagi kelasnya input field dengan tipenya text, name-nya name, dengan ID-nya name, dengan kelas validate required sama seperti sebelumnya. Lalu ada kelas input type-nya email, name-nya email, ID-nya email, dan kelas validate required. Lalu labelnya for email. Lalu untuk si fontnya ini ada kelasnya, ada tipenya number dengan name-nya font, ID-nya font. Lalu ada untuk si tanggal pemesanannya kita pakai tipenya date, name-nya date, ID-nya date, dengan labelnya date. Nah ini untuk dari kapan dan ini untuk sampai kapan. Nah, lalu kita untuk tempatnya kita pakai number dengan name-nya name, ID-nya name, label for name, number of page. Jadi ini untuk kita tuh untuk milih paket nomor berapa gitu ya. Lalu kita kasih button tipenya submit kelas BTN Blue booking. Lalu di sini kita kasih kolom M4 S12 tipenya kelasnya card image, group tour. Lalu
ini adalah gambarnya ya. Jika kita klik gambar ini, maka kita akan ke link ini. Lalu ini untuk card detailnya group tour, atau kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini untuk yang ini bagian ini ya. Oke, selanjutnya sama. Oke, selanjutnya ada group tour. Sini ada doctype, HTML. Nah, ini sama isinya kayak tadi. Terus kita langsung aja ke, nah ini service, kita kasih section dengan ID service, kelasnya service, gray lighten. Maksudnya di sini tuh kita backgroundnya berwarna gray, abu-abu. Terus di kelas kita kasih container, kita kasih row, kita kasih kolom M12, S12. Nah, di sini ada group tour. Kita kasih H3 dengan kelas like black text. Maksudnya di sini tuh tulisannya miring dan berwarna hitam. Terus kita kasih image search. Di sini ada linknya dengan ketinggian 100%, dengan lebar juga 100%. Terus kita kasih paragraf. Terus kita kasih table dengan kelas stripe. Kita juga kasih caption dengan H4. Terus tulisannya bold. Terus ini nulisnya di atas table. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Terus selanjutnya di dalam tabel tersebut ada nomor, vacation place, price-nya juga. Terus ada macam-macam tulisnya, berbagai tulis. Nah, ini dia tampilannya. Selanjutnya ada div class kolom M2 S12, terus ada div class kolom M8 S12. Kenapa? Maksudnya di sini tuh supaya tabelnya tuh jadi ke tengah gitu, ada di tengah. Nah, ini dia tampilannya. Terus selanjutnya ada, kita kasih kolom spasi sedikit, div class dengan kelas card panel, booknow kita kasih H5. Terus kita kasih input dengan tipe teks, name-nya nama, ID-nya juga nama, kelasnya validate required dengan label for name nama. Maksudnya di sini tuh validate itu kayak gini. Jadi maksudnya kita nulis nama dulu, nggak langsung bisa ke email. Jadi ini tuh berwarna merah, tidak valid. Terus selanjutnya ada input dengan tipe email, namanya juga email, ID email, kelasnya validate sama required dengan label for email. Terus input dengan tipe number, name-nya font, ID-nya font, required dengan label for font. Terus selanjutnya ada input dengan tipe date, name-nya date, ID-nya date, required dengan for dengan label for date from. Nah, maksudnya dua ini yaitu ini tuh waktu menunjukkan kapan kita ngebooking dan sampai kapannya. Terus selanjutnya ada input dengan tipe number, name-nya number, ID-nya number, sama required label for-nya juga number,
pages. Maksudnya di sini tuh kita tuh pilih mau kemana daftar yang ada di sini. Nah, kita tuh jadi milih aja mau kemana, kita ngambilnya di sini dengan nomornya aja. Terus selanjutnya kita kasih button dengan tipe submit, kelasnya button blue, tulisannya booking, berwarna biru. Ini kayak gini. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada div class kolom M212. Kita kasih spasi, terus kita kasih kolom lagi M4 S12 dengan div class-nya card, div class-nya card image, kita kasih image, terus sini ada link. Nah, jika kita klik, kita langsung masuk ke linknya, ke gambarnya, terus span class card title dengan title privatur. Terus ada juga kelas kolom M4, div class kolom M4 12, div class card, kelasnya card, div class card image, sama di sini juga kita kasih image, kita kasih linknya, span kelasnya card title dengan title honeymoon. Seperti ini tampilannya. Nah, jika kita klik, kita langsung masuk ke sini. Ini juga sama, bisa langsung diklik. Oke, ini juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjelasan shortcut dari web company yang kami bikin. Ada di halaman ini. Yang pertama, .style.html, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jadi saya akan langsung menjelaskan ke bagian service. Di sini section ID-nya services, kelasnya services gray like in tree scroll spy, itu maksudnya untuk berwarna abu-abu. Lalu di dalamnya div class container, dalamnya div class row, lalu div class kolom M12 S12, itu maksudnya untuk supaya di tengah. Lalu di dalamnya kelas like black text itu dengan H3, lalu disertai dengan gambar, ini linknya dengan ketinggian 100% dan lebarnya 100%, lalu dikasih paragraf dengan teksnya ini. Jadi di tampilannya itu seperti ini. Nah, ini like black textnya, ini gambar yang tadi sesuai dengan link, dan ini teksnya. Lalu table class stream caption alignnya top dengan H4 dengan teksnya price list honeymoon package. Ya, seperti ini. Lalu di tabelnya kita ada menampilkan nomor, vacation plus, sama price. Di nomor itu ada 3 days, 5 days, sama 7 days. Di tabelnya itu yang nomor 1 ada tanggal bulan baru, skala putih plus angka upas.
ini dengan harganya yang kita tampilkan. Lalu di pilihan keduanya seperti ini, di pilihan ketiganya seperti ini dengan harganya. Lalu div class kolom M2 S12, lalu div class kolom M8 S12. Formnya kita kasih jarak, div class card panel, book now dengan H5. Ini untuk menampilkan tabel untuk booking. Ya, seperti ini. Ya, ini book now. Ini supaya di tengah. Dengan div class input field, input type-nya text, name-nya name, ID-nya name, kelasnya validate. Itu sama dengan seperti yang di email, name-nya email, ID-nya email, kelasnya validate. Maksudnya validate adalah jadi di kolom ini tuh harus terisi supaya bisa tervalidate. Lalu lanjut ke div class di input field, type-nya number, name-nya font, ID-nya font, required. Label for-nya font label. Terus div class-nya input field, input type-nya date, name-nya date, ID-nya date, required. Nah, di sini tuh ada dua date, itu yang satu yang from, satunya to. Itu maksudnya dari kapan dan sampai kapan. Lalu div class input field, input type number, name-nya num, ID-nya num, required. Label for num. Nah, di sini teksnya name of package. Itu kita mau menjelaskan tentang nomor-nomor dari paketnya. Lalu di sini ada div button type submit, kelasnya btn blue, booking button. Jadi untuk munculkan button berwarna biru yang bisa di submit. Nah, itu seperti ini. Lalu di div class kolom M2 12, div kita kasih jarak, terus div class kolom M4 S12. Nah, div classnya card, div classnya ini card image, terus kita kasih link untuk private tour-nya, ini untuk gambarnya. Itu sama kayak, ini sama kayak ini nih. Itu untuk memunculkan tampilan seperti ini ya. Jadi ada dua pilihan. Untuk footernya masih sama seperti yang sudah dijelaskan di awal dan di pertengahan. JavaScript-nya juga masih sama seperti yang sudah dijelaskan dan di pertengahan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi karena untuk mempersingkat waktu. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang web company-nya itu sendiri. Jadi web company yang kami bikin adalah tentang travel agent, company-nya bernama Diatur Travel. Di sini kita menawarkan tentang pariwisata khususnya untuk ada di Jawa Barat, seperti Taman Bunga Nusantara yang bisa dibaca ini di Cianjur, atau Tangkuban Perahu di Bandung, atau Pantai Uji Genteng di Sukabumi, atau Taman Air Mancur Baduga di Purwakarta, Ranca Bali di Bandung, Curug Cikaso di Sukabumi, Grand Canyon di Pangandaran, Kawah Putih di Bandung, Ranca Upas di Bandung. Ini tentang menjelaskan Diatur Travel sendiri. Nah, jadi Diatur Travel itu berbasis di Jawa Barat yang memfokuskan diri pada liburan yang premium dan bulan madu yang disesuaikan dengan kebutuhan di Nusantara. Mereka berkomitmen untuk mendukung vendor lokal, operator tour, dan komunitas di Jawa Barat dan Indonesia seperti Bandung dan Pangandaran. Layanan terkenal mereka adalah wisata alam dan pantai seperti yang sudah tadi ditunjukkan ya. Diatur Travel ini beroperasi selama 24 jam selama seminggu, menawarkan bantuan perjalanan
dipersonalisasi selama Anda tinggal, dan kami juga dengan senang hati merancang perjalanan Anda di Indonesia dari awal, menciptakan liburan unik yang sesuai dengan impian Anda. Mereka menyediakan paket dengan jadwal akomodasi yang bagus dan sesuai dengan apa yang Anda pilih. Sini juga ada kolom tour guide, traveling experience, documentation. Ini adalah skala penilaian dari turis atau wisatawan yang sudah menggunakan jasa kami. Ini menunjukkan kalau dia tour travel sudah cukup berpengalaman dan melayani wisatawan dengan baik. Kami juga bekerja sama dengan Traveloka, Trivago, TripAdvisor khususnya untuk homestay, hotel, atau akses ke pariwisatanya. Dan servicesnya kita juga menawarkan 3. Yang pertama itu ada private tour, yang kedua itu group tour, yang ketiga itu honeymoon. Private tour itu spesifikasi itu didesain untuk 2-8 orang. Dan group tour itu, bedanya group tour dengan private tour itu jumlah wisatawannya. Kalau group tour itu 9-30 orang. Nah, ada lagi juga tentang honeymoon. Anda bisa honeymoon dengan menikmati keindahan di Jawa Barat dengan pilihan yang baik, dengan honeymoon yang romantis dan spesial di Jawa Barat. Dan ini portofolionya, di mana ini adalah wisatawan yang sudah menggunakan jasa kami, dia tour travel. Ada yang di Ranca Upas, ada yang di Kawah Putih, ada yang di Taman Air Mancur Sibaduga, Green Canyon, Pantai Ujung Genteng, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana untuk kalian untuk menggunakan jasa kami? Kalian bisa menggunakan kontak us ini. Nah, kalian bisa mengisi di sini formnya. Ada name, email, phone, message. Misal kita coba namanya misal Abdul Messi. Dan email Messi 8 email alamat teleponnya ini. Lalu pesannya, misalnya untuk tanya-tanya apakah ada paket yang sesuai dengan keinginan kita, atau tanya lebih lanjut gitu bisa. Anda bisa menuliskan pesan di sini. Lalu Anda bisa mengirimnya, dan itu langsung tersambung ke operator kami. Our office-nya kita terletak di Alternatif Bukit Indah, Purwakarta, Mulia Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Dan ini adalah map-nya. Dan dia tour travel sendiri memiliki email dia @tourtravel.com dengan nomor telepon sekian, dan dikelola oleh adminnya ini. Nah, ini juga bisa Anda klik langsung ke akunnya admin yang bersangkutan. Anda juga bisa tanya-tanya secara pribadi. Nah, untuk servicesnya, misal Anda pengen private tour, Anda bisa klik di situ. Nah, di sini juga ada pilihan tentang daftar harga paket dari private tour. Di sini ada 5 pilihan dengan 3 wisata. Sini misal 2-3 turis itu harganya sekian, 4-5 wisatawan harganya sekian, 6-8 harganya sekian gitu. Nah, bagaimana cara nge-bookingnya? Nah, kalian bisa masukkan nama di sini. Misal kita nama Abdul Messi lagi. Terus emailnya misal ini. Lalu Anda bisa masukkan nomor teleponnya misal ini. Misal Anda ingin berlibur di tanggal 22 Januari sampai 24, 3 hari ya. Dan pilihan paketnya, nah Anda bisa pilih paket di sini. Misal Anda tulis 1
Anda tulis 1, berarti itu paket yang di sini. Atau Anda pengen paket yang nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, atau nomor 5, Anda bisa ganti di sini. Yang ini, misal pilih paket nomor 5. Nah, langsung disubmit dengan button yang booking itu. Nah, itu langsung Anda bisa secara langsung membooking paket tersebut gitu. Dan jika Anda misalkan punya pilihan dengan layanan kami, Anda bisa ke grup tour atau ke honeymoon tour. Ini bisa diklik langsung ke halaman di grup tour gitu. Dan Anda bisa melihat daftar list dari tur paketnya sendiri dengan tawaran 5 pilihan, dengan wisatanya ada 3 wisata, dan ini harganya misal 9 sampai 16 wisata alam sekian, 17 sampai 23 sekian, 24 sampai 30 sekian. Nah, ini tadi sudah seperti yang saya jelaskan untuk cara membookingnya. Oke, itu dari kelompok kami Diatur Travel. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kami juga masih belajar. Semoga bisa ada ilmu yang bisa di-share dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.